Kawan-kawan, semua pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah global warming. Ya, global warming sendiri artinya adalah memanasnya suhu bumi sehingga mengakibatkan berubahnya suhu bumi yang berefek terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim sendiri memanasnya suhu bumi sehingga mengakibatkan berubahnya suhu bumi yang berefek terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim sendiri banyak sekali membawa kerusakan, terutama di Indonesia bisa kita ambil contoh adalah perubahan musim hujan dan musim kemarau yang tidak menentu, dan hal ini bisa mengakibatkan pada petani dapat berujung pada gagal panen. Oleh karena itu, penting sekali kita membahas penanganan untuk masalah ini. Salah satu kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan memutus masalah pada akarnya, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk itu, salah satu alat yang dapat digunakan adalah dengan mengadakan perdagangan karbon. Perdagangan karbon merupakan solusi inovatif, menawarkan kesempatan unik yang dapat menggabungkan pengelolaan lingkungan dengan insentif ekonomi. Dengan perdagangan karbon ini diharapkan dapat terjadi pemenuhan terhadap kebutuhan alam dan kebutuhan ekonomi secara bersamaan. Yang perlu kita ketahui adalah apa sebenarnya perdagangan karbon itu. Jadi perdagangan karbon yang juga kita kenal sebagai perdagangan emisi adalah pendekatan berbasis pasar untuk mengendalikan polusi. Pendekatan ini melibatkan penetapan batasan jumlah total gas rumah kaca yang dapat dikeluarkan oleh semua entitas yang berpartisipasi. Batas ini kemudian dibagi menjadi tunjangan atau kredit yang masing-masing mewakili hak untuk mengeluarkan 1 metrik ton CO2 atau yang setara. Dalam perdagangan karbon, entitas dialokasikan sejumlah tunjangan tertentu. Jika mereka ingin menghasilkan lebih banyak untuk emisi, mereka harus membeli tambahan tunjangan dari pihak lain yang berhasil mengurangi emisi. So how does cap and trade work? Well, pretty much all serious scientists agree that we need to reduce the amount of carbon in the atmosphere to 350 parts per million if we want to avoid climate disaster. In the US, that means reducing our emissions by 80%, maybe even more by 2050. 80%? Now, the problem is that most of our global economy runs on burning fossil fuels, which releases carbon. The factories that make all our stuff, the ships and trucks that carry it around the world, our cars and buildings and appliances, and just about everything. So how are we going to reduce carbon 80% and not go back to living like Little House on the Prairie? Well, these cap and trade guys are saying that a new carbon stock market is the best way to get it done. The first step would be getting governments around the world to agree on a yearly limit on carbon emissions. That's the cap. I think that part is great. So how do they want to ensure that carbon emissions stay under the cap? Well, governments would distribute a certain amount of permits to pollute. Every year there would be fewer and fewer permits as we follow the cap to our goal. Innovative companies will get on board, building clean alternatives and getting more efficient. As permits get scarcer, they would also become more valuable. So naturally, companies who have extra will want to sell them to companies who need them. That's where the trading comes in. The logic is that as long as we stay under the cap, it doesn't matter who pollutes and who innovates. Hal ini menciptakan insentif finansial untuk mengurangi emisi dengan berinvestasi dalam peralatan, teknologi yang lebih baru dan bersih. Untuk sistem perdagangan karbon telah ditetapkan di seluruh dunia, termasuk sistem perdagangan emisi Uni Eropa. Program pembatasan dan perdagangan karbon California dan pasar karbon nasional Tiongkok. Sistem ini menjadi sumber informasi dan tempat benchmarking yang kaya untuk menganalisis perpaduan antara kebijakan ekonomi dan ilmu lingkungan. Di Indonesia sendiri, perundangan sudah disahkan dan akan berlaku mulai tahun 2025. Lalu apa sih dampak dari perdagangan karbon ini?
Dengan perdagangan karbon ini diharapkan perusahaan-perusahaan terutama pada sektor energi dapat mengoptimasi atau bahkan merombak SOP produksi mereka. Perusahaan akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan penghematan energi mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Sebagai gambaran, mulai dari mengganti lampu lama dengan lampu baru yang hemat energi, melakukan pembatasan jam kerja, hingga mengganti sumber energi, bahan kimia, dan permesinan yang digunakan pada proses produksi. Peraturan ini selain mempengaruhi sektor perusahaan sektor produksi, juga akan membuka kesempatan untuk sektor jasa seperti TIC dan consulting untuk melakukan pengembangan bisnis ke ranah bisnis hijau. Perusahaan akan banyak membutuhkan tenaga ahli untuk mematangkan pencatatan administrasi karbon, membuat rencana penurunan emisi, personal training, verifikasi perhitungan karbon, juga pengurusan dokumen-dokumen untuk perdagangan karbon ini. Bagi kawan-kawan yang tertarik, dapat dilihat skema peraturannya pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Selanjutnya, sebelum tahun 2025, rencana perdagangan karbon ini belum ditegakkan secara penuh. Saat ini, secara umum, perusahaan-perusahaan diberikan waktu untuk mencatat dan merencanakan emisi gas rumah kaca masing-masing, dan belum ada tindakan penegakan peraturan dari pemerintah. Akan tetapi ada beberapa pengecualian. Beberapa BUMN besar yang seperti Pertamina, MNID, PLN, dan beberapa BUMN yang lain sudah melakukan dan membuat dokumen-dokumen dekarbonisasi, meskipun umumnya terbatas pada level project per project dan belum dalam bentuk perusahaan secara menyeluruh. Meskipun sudah diatur dan sudah dapat dijual pasar perdagangan karbon di Indonesia, masih belum bisa dibilang menarik. Kenapa? Karena harga perkiraan per metric ton karbon di Indonesia masih relatif kecil dan diperkirakan di kisar 2 US dollar sampai 8 US dollar sesuai dengan sumber di ESDM Februari tahun 2023. Berbeda jauh dengan harga karbon di pasar Eropa. Saat ini dalam perjalanannya di Eropa stabil di angka sekitar 70 euro atau sekitar 80 US dollar per metric ton. Ditambah lagi dengan belum adanya penegakan hukum, membuat demand terbatas sehingga secara otomatis pasar untuk karbon di Indonesia saat ini semakin tidak menjanjikan. Diharapkan kedepannya setelah aturan ini ditegakkan pada tahun 2025, bisnis ini menjadi besar dan semakin banyak pelaku bisnis yang aware terhadap kelestarian alam. Kedepan, usaha-usaha untuk pengurangan emisi gas rumah kaca seperti ini akan menjadi semakin penting. Untuk masa depan perdagangan karbon sendiri, perdagangan ini sangatlah bergantung dengan kebijakan pemerintah, terutama pada penegakan, pada rumus-rumus penentuan baseline, dan hal-hal lainnya yang mempengaruhi demand dan kekuatan beli pada pasar di Indonesia. Selain itu, kita juga dapat berkaca kepada pasar yang paling sukses, yaitu di Eropa. Di sana, di mana standar hidup sudah sangat tinggi, harga karbon per metrik ton juga sangat tinggi. Atau dapat dilihat juga itu sebagai harga untuk buang polusi. Bandingkan dengan harga karbon di pasar China, di mana kondisi standar hidup masih jauh dari Eropa. Harga karbon di sana tidak sampai setengahnya di Eropa, hanya sekitar 10 USD per metrik ton. Sehingga mungkin bisa juga kita tarik ke hipotesis, tarik suatu perkiraan yang kalau harga karbon itu juga tergantung dengan standar hidup masyarakat pada region tersebut. Oleh karena itu, sebagai penutup dan sebagai kesimpulan dari kami, jadi pasar karbon ini merupakan ide yang inovatif untuk membantu menyelesaikan global warming. Dan apabila pasar karbon di Indonesia ingin terus sukses, maka selain kebijakan dan pengaturan pada perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha, dibutuhkan juga peningkatan standar hidup masyarakat Indonesia secara umum, di mana masyarakat sudah harus peduli dengan kualitas lingkungan hidup mereka. Sekian dari kami, terima kasih.